selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, kita sudah akan belajar di Ayub. Kita sudah sampai di kitab Ayub. Kita hari ini akan belajar di Ayub 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Ini kitab yang akan menceritakan kehidupan orang yang saleh dan dia tetap setia di dalam penderitaannya. Adik-adik semua, tolong diperhatikan apa yang akan Ibu Yohana jelaskan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik dan memberkati kami dengan sangat baik. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar di Ayub 1. Ayat 1 sampai seterusnya. Dan hari ini kita akan mulai di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Adik-adik, cerita ini menceritakan bagaimana mulainya Ayub diuji oleh Tuhan. Yang pertama, dia mendapat kabar bahwa lembu sapinya yang ada di ladang, di padang rumput, diserbu oleh orang Sheba. Diambil, dirampas oleh orang Sheba. Belum selesai satu orang laporan, datanglah orang lagi melapor bahwa ada api yang telah menyambar habis kambing dombanya dan penjaga-penjaganya. Belum selesai itu datang lagi satu orang mengatakan gini, Ayub, ada orang-orang Kasdim datang dan mengambil onta-onta yang ada di kandang. Belum selesai itu datang lagi satu orang lagi datang. Ayub, anak-anakmu yang sedang berpesta, mereka mati semua karena ada angin ribut yang tertiup. Akhirnya rumah itu rubuh. Ada 4 ujian dalam satu waktu yang diterima oleh Ayub. Dan Ayub sangat sedih. Tetapi ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Ayub saat itu. Ibu Yohana akan baca ayat yang ke-21. Ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-20, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Adik-adik, terkadang kalau sesuatu terjadi buruk dalam kehidupan adik-adik mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan sering juga bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan tega? Mungkin adik-adik kehilangan orang yang adik-adik sayangi. Mungkin kehilangan saudara, kehilangan kakek nenek, atau kehilangan teman, dipanggil Tuhan, sedih. Terus tanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Atau adik-adik juga merasa bahwa kenapa orang itu diberkati melimpah, kaya raya, beli apa aja bisa, tetapi kenapa aku tidak bisa? Kenapa orang tuaku tidak mampu? Atau adik-adik mulai bertanya banyak sekali pertanyaan dan mulai membanding-bandingkan hidup adik-adik dengan orang lain dan merasa bahwa hidup adik-adik itu merasa lebih menderita. Perhatikan bagaimana Ayub menjawabnya pada Tuhan, bahwa dia tidak menyalahkan Tuhan. Sikap Ayub ini menunjukkan bahwa semua pemberian Tuhan itu adalah pinjaman. Dan kalau Tuhan yang mengambil, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya itu pemberian Tuhan. Adik-adik pernah meminjam buku di perpustakaan. Saat adik-adik meminjam, adik-adik akan diberi batas waktu dan mengembalikannya ke perpustakaan sekolah dalam bentuk yang harus lebih bagus, rapi. Kalau telat, nanti pasti akan kena denda. Itu juga yang bisa Ibu Yohana gambarkan. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik itu pinjaman. Dan kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengambil semua berkat itu, adik-adik harus punya hati yang rela, hati yang ikhlas, hati yang bersyukur bahwa semuanya itu pemberian dari Tuhan. Seperti Ayub. Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan Ayub tidak berdosa dalam perkataannya karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, bahkan dia memuji nama Tuhan di dalam penderitaannya. Ayub sangat sedih karena semua harta kekayaannya diambil, bahkan anak-anaknya pun diambil. Nanti besok-besok kita akan belajar bagaimana orang-orang sekitarnya Ayub pun menyalahkan Ayub.
tetapi Ayub akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kedekatan dia sama Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi dengan apa yang dia punya, tetapi imannya sama Tuhan akan tetap ada walaupun dia diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Adik-adik pun harus belajar. Menyembah Tuhan bukan waktu hati senang. Menyembah Tuhan bukan waktu hati diberkati atau keadaan yang baik. Tapi menyembah Tuhan yang sejati saat keadaanmu tidak baik. Engkau masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berkata Tuhan itu baik. Adik-adik semua belajar ya bersyukur dalam segala hal. Karena setiap situasi, bahkan situasi yang tersulit, tersakit, bahkan situasi yang tidak enak sekalipun, kalau Tuhan izinkan, itu ada sesuatu yang luar biasa ingin ditujukan kepada adik-adik semua. Sehingga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hari ini sampai di sini dulu. Dan jangan lupa habis ini ada kuis Habatus untuk bulan Agustus. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk kuis Habatus ya. Dan kita tutup hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Berkati kami Tuhan supaya kami terus bisa bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan enak atau tidak enak, diberkati atau tidak diberkati, badan sehat atau badan sakit. Kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kami dengan melimpah. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.